واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القولين وثقلين والفريقين من أرب ومن آدم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاوي من الأهوال مقتحم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والنبيين بخلق في خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والنبيين بخلق في خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكله من رسول الله ملتمس ظرفا من البحر أو رصفا من النعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Al-Fatihatu liridha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ibadihi wa ila ruhi sayyidatina Khadijah al-Kubra Fatimah az-Zahra ila ruhi Syekh Sultan Auliya Sabri Qarjalan qaddasallahu ila ruhi Syekh Muhammad Nawal Jawal Bandan ila ruhi Syekh Namur Rabbul Mulama billahi jumra salawat wa suraj
وغير نواهي بمصالح ومشايخنا ومشايخ بمحسن ومشايخ بمحدث ومشايخ بالارض ورنا بالله المجاهد في سبيل الله ورنا بالله ذي نور عالي بالله سابق محاجر وسنجد لا رجل ومحاجر وإلى من جماعتنا جماعة الحباب والمهاد خصوصا وخصوص جماعة مسجد جامع السلام وغفر لهم ورحمهم وقولوا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa rahmatullah nafa'ana bi dzulum wa madana bi shalihin dunya akhirat amin ya rabbal alamin. Panduan asbab salatut tatawwu. Bab salat tatawwu. Bab salat sunnah. Bahas bab salat sunnah. Afdhalu ibadatil badani as-shalah. Ada itu ya. Kita baca aja dulu. Paling baik-baiknya, paling afdolnya ibadah yang badan as-shalatu yaitu salat. 5 karena ada hadis ruwiyah Abdullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu istaqimu wa'lamu anna khairal a'malikum as-shalah. Istaqimu, jumenengkanlah. Apa itu jumeneng ini? Dirikan, istiqomahkan. Wa'lamu dan kerjakanlah. Beda wa'lamu sama wa'malu. Lam duluan. Wa'lamu dan kerjakanlah anna khairu amalikum, bahwa paling bagus-bagusnya amalmu, amal kamu sekalian as-sholatu yaitu sholat. Wala yuhafidhu ala wudu. Yang dijaga dengan wudu. Wala yuhafidhu dan tidak menjaga halal wudu ya atas wudu illa mukmin, kecuali orang mukmin. Wali annaha dan karena sesungguhnya sholat ibu tajma'u mengumpulkan minal qurbi dari mendekatkan diri kepada Allah, mala tajma'u yang tidak bisa mengumpulkan ghairuha oleh selainnya sholat. Apa seperti minat toharo bersuci, wastiqbalil qiblati ngadep qiblat, wa qiraah dan baca Quran atau baca Fatihah, wa zikrillah dan zikir Allah azza wa jal, wa salat dan baca salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa yamnahu biha min kulli ma yamnahu minhu bi syairil ibadah, wa yamnahu dan mencegah biha dalam salat min kullin dari setiap suatu ma yamnahu yang tidak bisa mencegah minhu dari kul min syairil ibadati dari di dalam selainnya beberapa ibadah. Wa tazidu alaiha bil imtina minal kalam, wa tazidu dan ditambah dan nambah alaiha atas salat bil imtina dilarang minal kalam dari ngomong bicara, wal masyi dan berjalan, wa syairil af'al dan berapa kerjaan, wa tatawuha dan bermula sunnahnya sholat. Afdhalu tatawwu juga itu paling baik-baiknya ibadah sunnah. Wa tatawuha wallahu alam. Jadi dulu lah, ada waktu tambahin. Hujan masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para orang tua, para sepuh, para pesepuh, para guru, para tur pemerintahan, semuanya yang hadir, bapak, abang, kakak, adik, semuanya. Kalau ada adik, kayaknya nggak ada adik, ada. Syukur-syukur nggak ada adik, berarti saya paling muda.
Semuanya kita mudah-mudahan dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit udah kita doain barang diangkat cepat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang jarang, yang rajin ke masjid, yang jarang juga kita doain. Kenapa? Karena masih jarang ke masjid udah sakit. Ya, doain barang buru-buru sehat agar bisa ada kesempatan ngisi masjid. Agar orang tahu asalam masjidnya tiangnya ada berapa. Karena itu bahaya itu kalau ngaku jamaah Masjid As-Salam sampai mati nggak tahu tiangnya Masjid As-Salam, belum tahu ceritanya malaikat, keder lah, bahaya, repot, masalah ya. Orang-orang ditanya waroh buka, ditanya dari mana bang? Karang Satria mana? TO-nya dekat Masjid As-Salam. Oh jamaah, iya. Bahaya, repot. Ya kali-kali ditanyain. Kita doain. Ya, yang udah pada meninggal orang tuanya, ada yang udah meninggal, emak bapak. Doain bang, ya Allah, kalau bukan kita siapa lagi? Ada yang jawab kan udah waktu meninggal sudah tahlilin sampai 7 hari, agak cukup. 7 hari itu mah buat kita aja sama tetangga. Ya, ngobrolnya tiap waktu. Sering saya sampaikan di mana-mana minimal habis sholat Fatihah atu buat emak batu, buat bapak atu. Kalau lagi repot banget gabung dah satu Fatihah berdua. Itu udah termasuk pelit. Kadang-kadang satu Fatihah emak bapak sama engkongnya, neneknya, bibinya, adenya. Ya lumayan lah, hari dikit. Minimal satu Fatihah, karena itulah kunci keberkahan kita. Ya Pak ya. Habis sholat jamin nggak sholat kita diterima sama Allah? Yakin nggak? Pede banget. Ya, itu maka Allah dah. Tanya begitu. Kita bilang yakin kepedean, kita bilang kagak diterima lah. Berarti kan pesimis. Ya udah itu urusan Allah, saya udah kerjain mah. Tapi kalau mau ditanya, bapak habis sholat Fatihah buat emak bapak diterima nggak? Mesti. Itu yang mesti. Ya. Kalau sholat mau tadi serah Allah dah beda. Yang penting saya udah kerjain. Itu aja. Nah, maka di situ kunci keberkahan. Itulah fungsinya sholat. Kita ngaji, jadi tahu. Nah, ini kita bahas kemarin udah sedikit. Kita terusin. Bahwa kita ibadah itu yang diwajibkan sama Allah itu ibadah wajib. Apapun yang diwajibkan sama Allah itu namanya wajib. Buat siapa? Buat orang yang ngakuin Tuhannya Allah. Orang yang mengakui Tuhannya Allah. Itu pun dari mulai akhir hayat. Setiap perintah Allah wajib. Dan ini dikemas, disatukan, dikumpulin dalam rukun berapa? Udah berapa rukun Islam? Lupa lagi baik. Irjis, ajarin bapak. Rukun Islam udah berapa kemarin? 5. Pertama? Ayo dibiarin, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Bukan aki-aki kok belajar bocah. Mengucap 2 kalimat. 2 sholat. 3 lah ragu amat romana. 3 apa? Puasa. 4 5 tuh dirangkum di rukun Jadi orang kalau udah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah udah Islam.
Artinya kalau udah Islam udah hak Allah. Apa artinya hak Allah? Kita nggak boleh. Artinya kita udah bukan hak kita lagi. Oh, kafir lo, neraka lo. Nggak boleh, itu udah wewenang Allah. Ya? Orang udah ngucap asyhadu alla ilaha illallah sallallahu Muhammadur Rasulullah, dia kafir-kafirin. Cuman gara-gara ngerjain sesuatu yang belum tentu musyriknya. Bahwa orang kafir, orang non muslim dari kecil begitu ngucap 2 kalimat syahadat jadi apa? Jadi Islam. Lah ini udah Islam dari kecil, cuma mengerjakan sesuatu yang belum ketahuan musyriknya, dia bilang musyrik. Ini mohon maaf nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim. 100 kali ngucap itu cuman gara-gara ngucapinnya di tempat orang yang musibah dibilang kafir, dibilang musyrik. Nah, bingung kita jadinya. Sekali aja orang musyrik, orang kafir sekali aja ngucap 2 kali jadi Islam. Ini orang Islam ngucap la ilaha illallah, tasbih, tahlil, apa banyak banget, barang-barang lagi dibilang ganta ya. Nah, kita kembali mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. Nah, ini yang kita bahas. Afdhalu ibadatil badani as-shalah. Ini perlu paham ini, hujan-hujan masalahnya ya. Udah hujan gak gerimisan. Ya. Kalau nggak paham apa? Kalau nggak paham komplain aja. Bi ulangi bi gitu. Jangan ditanya paham. Paham gak Pak? Kalau ngaji paham gak sih? Paham ya? Di masjid, di rumah. Saya mau paling sedikit ada keinginan saya, jadi ada kesinambungan. Bukan karena saya, guru saya dapat gitu ya. Kan kita bukan itu yang namanya kul ummati dakhala, semua umatku kata Nabi masuk surga. Pasti itu. Karena apa? Karena kita ngaji sama gurunya, guru kita sama gurunya sama gurunya, terus sampai kepada Rasulullah. Yang udah pasti masuk surga yang ngaji sama Rasul, hubungan gak diajak. Yang belajar sama Rasul siapa? Sahabat meninggal. Yang belajar ngaji sama sahabat siapa? Tabi'in meninggal. Tabi'in surga neraka. Oh, yang bilang neraka songong banget. Tabi'in pasti surga. Yang ngaji sama tabi'in hubungan gak diajak oleh surga. Bukan guru namanya. Gitu kok. Ya. Lah ngaji lagi. Yang ngaji sama tabi'in siapa? Ulama ya. Ulama yang beneran, bukan ulama abal-abal kayak saya. Ya daripada kagak ada, gitu kan. Udah ikut. Terus yang penting mah mutasalsil, silsilahnya nyambung. Maka inilah yang sering digembur-gemburkan oleh mubalik kita, jangan ngaji aman, jangan belajar aman, sama Nah YouTube, surga apa neraka YouTube? Ya, kalau Masrik boleh buka YouTube masalah pengajian, tapi tatkala ada kejanggalan tanya sama yang langsung, sama gurunya nih. Nih buka YouTube, Bi tadi saya nonton YouTube gini-gini, Bi bener gak nih? Jadi kalau ada keraguan gitu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli. Ini udah sering saya sampaikan. Sanyo rusak bawa ke tukang, kulkas rusak bawa ke tukang. Semua fas'alu ahla dzikri in kuntum. Jangan sanyo rusak bawa ke rumah ahli. Masa rusak bawa ke rumah ustaz. Habis kalian. Nah, afdhal ibadatil badani as-shalah. Paling bagus-bagusnya ibadah adalah sholat.
Karena apa? Kita buktikan. Satu tadi 2 kalimat syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat kelima ini semuanya ada dalam sholat. Saya ulang lagi, bareng paham. Semuanya ada dalam, dan yang 4 ini belum tentu ada di dalam sholat. Contoh 2 kalimat syahadat, kita sholat mengucap 2 kalimat syahadat enggak? Ucap enggak? Lah kagak sah. Orang sholat nggak ucap 2 kalimat syahadat. Ya, kalau nunjuk mau terserah, nunjuk enggak, nunjuk mau sunnah. Ngucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Itu ya wajib. Ya, kalau nunjuknya sunnah. Ini nunjuknya dikerjain, ngucapnya ada. Nah, itu namanya. Maka banyak hadis mengatakan yang udah lumrah juga, awwalu ma yuhasabu abdu bis yaumal qiyamah paling pertama ditanyain di dalam kiamat nanti sholat sholat. Nah, pertama ditanyain tuh. Jadi bukan masjid jamaah salam, bukan ya. Tapi lagi-lagi ada kaitannya, orang sholat kan identik sama masjid. Ya. Begitu. Puasa belum tentu. Bahkan kesannya jelek, kurang bagus. Puasa di masjid mulu. Kalau pulang-pulang dari sahur sampai maghrib. Tapi kalau sholat di masjid mulu, bagus nggak? Bagus. Iya. Puasa di masjid mulu kurang bagus. Apa yang kebagus? Ya, gitu. Sholat. Kedua sholat. Ketiga, puasa. Orang puasa yang namanya membatalkan puasa apa dah? Yang membatalkan puasa yang gampang, yang bocah kecil tahu apa? Orang sholat makan batal kagak? Allahu Akbar. Yang udah rokok. Minum. Batal nggak? Batal. Ya. Jadi ternyata yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Artinya puasa juga ada di dalam. Orang sebaliknya, orang lagi puasa nggak sholat, sah nggak puasanya? Bingung. Puasa nggak sholat, sah nggak? Sah lah. Ya, emang sah. Cuman nanti hati-hati, karena nanti di hari kubur kata Nabi yang pertama ditanya adalah sholat, bukan puasanya. Paham ya? Makanya yang pertama ditanya adalah sholat. Karena orang puasa enggak sholat, sah puasanya. Ya. Nah gitu. Karena apa? Karena di dalam sholat ada puasa. Yaitu begitu makanya dikatakan takbiratul ihram, yaitu orang yang mengucap takbir setelahnya mengucap takbir haram yang tadinya halal. Yang tadinya halal semuanya haram. Makan tadinya halal jadi haram. Minum yang tadinya halal jadi haram. Ghibah, niat buruk, niat kagak bagus, kagak boleh. Tahu prakteknya mah. Orang begitu habis Allahu Akbar ya udah ngayap kemana-mana. Nah itu aja makanya tadi saya katakan kalau kita ditanya sholat kita sah apa kagak, diterima apa kagak, udah urusan Allah itu mah. Itu kan, karena kita yakin ya sholat kita kayak gitu. Ya, dah. Puasa ada dalam. Habis puasa apa tadi? Zakat. Orang zakat nggak sholat, diterima zakatnya? Terima nggak? Terima bang. Apalagi cuma sekedar panitia, pakai bisa-bisaan. Ente nggak sholat, saya kagak terima. Lah hak apa ente? Ya, silakan. Begitu. Enggak zakat tapi enggak sholat. Paling rajin lagi. Kalau Ramadan udah zakat. Ya, silakan. Ya,
Tapi lagi-lagi pertama kali nanti ditanyain bukan zakat, adalah sholat. Apa? Karena zakat ada di dalam sholat. Apa itu? Zakiyun, pembersih. Apa? Kita sebelum, bahkan itu sebelum masuk sholat. Apa itu? Wudu. Wudu kan zakiyun, pembersih, tohar. Ya, bersuci. Zakat fitrah itu cuman mengangkat pahala puasa kita, mengantarkan puasa kita kepada Allah, sampai ke ibadah pahala puasa kita sampai kepada Allah. Tapi kalau wudu melebur segala dosa-dosa kita, maka ini kembali lagi, satu tetes air wudu satu malaikat. Makanya makruh orang habis wudu langsung ulang lagi baru paham. Ya. Karena emang udah itu aja bang yang kita rawatin. Habis wudu, kalau jangan langsung dilap, boleh lah gitu-gitu. Yang penting intinya ada cipratan air wudu. Kalau digituin kan langsung nyiprat. Karena satu cipratan satu. Apa ada sebagian orang mengatakan 7 malaikat. Satu aja dah, apalagi 7. Jadi kalau diusap hilang. Bukan berarti wudunya enggak. Ini padilah-padilahnya. Dan banyak masih dah. Maka dikatakan afdol ibadatil badan as-shalah. Paling sempurna semuanya ibadah badan itu sholat. Ya, karena cuma sholat, hati main, tangan main, kaki main, jidat main, semuanya main. Ya, kalau puasa mau ada aturan. Kalau puasa, kalau sholat aturannya detail bang. Harus bersuci dulu, pakaiannya yang suci, bukan sekedar bersih. Terus lagi nutup aurat, terus lagi madhab ya kan ya? Puasa wajib madhab kiblat. Udah bingung. Ya, semasa puasa dari imsak sampai maghrib ada kiblat. Ada aturannya. Puasa, sholat kentut, puasa kentut, sholat kentut, batal nggak? Puasa, bocah dulu, puasa kentut dulu, batal. Agak, justru kentut itu sehat bagi orang yang berpuasa. Ya. Nah jadi paham, makanya banyak hadis dulu dari kecil kita sering dengar, paling pertama ditanyain kita ibadah kita sama malaikat sholat. Oh boleh jadi, karena kayak gitu tadi tuh. Semuanya rukun Islam ada di dalam sholat. Ini lagi-lagi dari mana bang? Ngaji mulu, paling dibahas sholat lagi. Kan ada orang kadang-kadang usil buat kayaknya. Emang sholat udah bener banget apa? Ya. Nah, apa dalilnya? Yang diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala istaqimu wa'lamu, kata Nabi, istaqimu wa'lamu. Istaqimu aja kita bahas dulu nih. Istaqimu artinya istaqoma yastaqimu istiqomatan. Jumenengkanlah, dirikan, diriin. Sholat kan kerjaan, angkat tangan, ruku, sujud, balik lagi berdiri, balik lagi sujud, ruku, itu kan kerjaan. Kalau kerjaan berarti kata perintahnya mestinya waf'alu atau wa'lamu, wa'malu, kerjakan. Lah kok Nabi istaqimu? Ini jelimet, paham ya? Kata Pak RT, Pak besok saya menghimbau kita kerja bakti, ngapain bersihin drainase. Itu kan kata himbauan, kerjaan. Ya. Atau kepada anak, tong, naik
beliin ayah rokok. Kalau beliin itu kan berarti kata perintah, tolong beliin. Lah ini kerjaan, sholat bahasa kerjaan, tapi perintahnya istaqimu. Artinya apa? Artinya sholat itu bukan sekedar dikerjain, dirikanlah, jumenengkanlah, patok. Nah, patok deh bahasanya. Patok paham patok? Hah? Patok yang dibedik gitu, ya. Ada yang dicor, ada yang dicor. Artinya apa? Agar kuat, nggak gerak, nggak bergerak, paten. Nah sekarang sholat kita udah paten belum? Udah dicor belum? Apa namanya kriteria sholat yang udah paten? Yaitu tepat waktu, ya, pakaiannya sesuai dengan sunnah Rasul, ya kan ya? Ya minimal sopan lah, gitu kan? Jangan jauh-jauh, satu aja, tepat waktu aja deh. Ada yang udah istiqomah tepat waktu, kecuali yang uzur. Kalau uzur jangan dibahas, karena uzur itu nggak ada dendaan dalam agama. Uzur, halangan. Ini yang lagi nggak uzur. Makanya dulu aturan ngangkat tangan, aturan ruku, aturan sujud kayak begitu itu bagi orang yang nggak uzur. Tapi kalau uzur, ada halangan, sakit apa, udah jangan pakai kesana. Jangan pakai juknis itu, bahwa orang ruku itu harus lurus, leher sama bokong lurus, seperti satu papan yang lurus. Itu ruku yang kayak begitu, ruku orang yang masih normal. Gitu. Nah kalau udah ya 50, 60 tahun ngatas, jangan dipaksain bang. Kan kata Abi ruku harus lurus. Lah bagi yang normal tuh, bagi ya minimal bagi Bang Ratimin tuh mah. Kalau wauban mah jangan paksain lah, bisa encok ya. Artinya ini yang namanya uzur udah sebisanya. Ya. Sujud kata Nabi yang lama. Nah ini emang lagi ngerasain kepala sujud lama, nggak bangun lagi. Jadi hukum itu semuanya bagi yang kita masih produktif, masih yang normal. Nah artinya kalau kita masih semuanya normal, ayo kita kerjain sebelum uzurnya, sebelum kedatangan ya. Nah kita yang normal kan imam mau cepat ya monggo, imam yang lama ya monggo, bagi terserah, saya mau masih sehat. Tapi kalau udah datang uzur, imamnya lama, buat apa dia bilang? Jujur kan, ya itu. Makanya kata imam ya kudu tahu lah. Nah, istaqimu, dirikanlah. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita tatkala bang kerjain sholat, kerjain bi, alhamdulillah. Abang kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu awal waktu terus enggak? Masih bingung kita jawabnya. Ya, karena lu ini bukannya gua bohong dapat apa, gua nggak dibagi duit ya, nggak ada upahnya. Ini kan artinya nggak ada apa namanya manipulasi. Beda sama kita ditanya yang lain, kita bisa bohong. Nah, meskipun yang nanya itu guru. Kenapa? Ini urusan Allah. Ya, kecuali apa? Kecuali yang lain. Kita masih bisa ya ngakal-ngakal lah, nyelamatin diri. Ya, istaqimu, patok, patenin. Duhur awal waktu, asar awal waktu, maghrib awal waktu, selalu berjamaah. Istaqim. Ya, kenapa? Lagi-lagi ini modal buat nanti kita ditanyain pertama sama malaikat. Karena apa? Karena terusannya hadis itu fa'in sholaha lahu sahiru amal.
Kalau sholatnya udah cakep, udah yang tadi puasa, zakat, apa, udah nggak ditanyain. Udah dah. Beda sama kita di jalanan. SIM ada, STNK nggak ada. Segala tutup pentil ditanya-tanya. Tapi kalau malaikat udah, sholatnya cakep udah. Kenapa? Tadi tuh. Puasa ada di dalam sholat, zakat ada di dalam sholat, haji, apalagi haji mah. Itu di haji. Orang dari kecil belum pernah sholat, udah besar punya rezeki berangkat haji, sah hajinya? Sah nggak? Sah aja bang. Ya, haji tahu nanti urusan dia itu mau, ya kan ya? Begitu. Tapi orang kayak ya itulah. Ya. Enggak dari kecil rajin sholat, enggak berangkat haji, jangan pesimis dong. Orang yang ditanyain bukan haji. Udah gitu ada gurunya bilang, sekali sholat di Masjidil Haram maka pahalanya berapa? 100 ribu ya? 100 ribu ya? Ya udah, berarti gua puas. 100 ribu, wah, dihitung dah. Umurnya 70 tahun, 100 ribu. Nah, saya kemarin di Masjidil Haram udah 3 kali, udah banyak udah. Pulang haji udah jangan sholat lagi. Itu. Padahal yang namanya haji umrah itu cirinya. Semuanya juga bukan haji umrah, cirinya tatkala setelah kita habis melakoni kita nambah apa? Nambah rajin gitu aja, nambah takwa gitu. Bukan nambah jauh, bukan nambah jauh dari masjid. Nah, istaqimu wa'lamu dan ketahuilah, enggak ada kata perintah. Yang satu dirikanlah, yang satu lagi perintah Nabi adalah wa'lamu, ketahui. Ya, nah kita sampai saat ini ya mohon maaf ya, baru sebatas malu, baru sebatas ngerjain. Karena apa? Karena zuhur dari zuhur jam berapa sekarang? Zuhur jauh maju ya, majunya jam 11 ya kurang. Jam 11 46 19.38 ya. Hati-hati Bang sekarang. Ini yang rajin istiqomah nih. Ada lagi, Bi, saya jam segitu belum istirahat, Bi. Nah, itu tadi termasuk uzur. Gak masalah itu mah. Ini mah yang dimaksud yang lagi jekutok di rumah, yang lagi dago, bukan dago. Lagi duduk di rumah. Ini yang dibahas mah. Kalau lagi kerjaan mah jangan. Kemarin ngaji sama Abi udah johor, kita keluar aja. Lah, on. Nah, itu apalagi yang jaga, udah disalahin lagi. Ya, dan sholat sekarang, tuh kan baru sedikit udah isya. Jadi saya pengennya betul-betul loh. Jadi itulah yang namanya sholat. Jadi ya Allah, kita masih ada waktu, masih banyak kesempatan. Ya, masalah pegal-pegal dikit sholat, ya masalahnya masih pegal. Orang-orang udah lebih dari pegal. Ya. Bi, doain Bi barang sehat. Lah umur 60, 70 masih kayak sehat kayak anak muda baik. Ya udah wajar gitu mah. Ya, pelan-pelan. Dulu lagi kecil kalau jalan balapin mulu. Sekarang wajar dibalapin bocah. Ya. Yang penting mah sampai ke keramaian di masjid. Ya, bagus. Udah bisa. Cukup ya. Ada masalah? Kurang jelas? Paham? Udah paham aja udah. Ya. Oleh habijal wudu, lagi dijaga mau wudu itu orang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nauda ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'fana ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin irhamna walidayna wa lan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi bil Mustafa balligh
واغفر لنا وضيع وسلم سبحانك اللهم وتحياتهم السلام وآخر دعوانا لله رب العالمين تقبل الله تقبل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam ya.